Wah, ada tumpah. Ada tumpah. Jangan. Dingin, dingin, dingin.
Umi. Hai, Mi. Are you there? Hai, Umi. Aku belum mau pakai video dulu sebentar. Aku juga mau make up. Kamu gimana kabarnya? Aku lagi ngerampungin slide. Habis apa? Yeay. Jadi Mi nanti. Ya ampun, ini nanti sertifikatnya, sorry banget kemarin kan karena Jumat aku tuh ke Kajur, belum ditandatanganin sama dekan juga belum. Jadi nanti nyusul ya sertifikatnya ya. Sertifikat. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus nanti yang share screen kamu ya, PowerPoint-nya. Iya, asal aku dikasih akses aja. Ini kira-kira yang datang berapa, Fit? Kalau yang daftar sih 30-an, Mi. Mahasiswa yang mahasiswa aslinya tuh cuma 11. Kemarin aku woro-woro di grup-grup mahasiswa juga. Ini ada temenku yang datang, yang mau masuk nih. Dia teman dosen juga. Nah, dia itu tukang garap, bukan tukang garap sih, tukang film juga kayaknya. Suka pemerhati film gitu. Namanya Pak Agung. Harusnya foto bentar. Mana? Pak Agung. Saya tak bilangin anak-anak ya. Halo Pak Agung. Terima kasih. Ya chat way. Kenalin ini teman saya namanya Umi Chan. Halo Pak. Lagi Pak Agung kayaknya sambil ngajar UT Sabtu Minggu. Oh. Si siapa nak? Tera tidur. Enggak, dia aku tuh lagi di Jogja kan, Fit. Oh, enaknya mudik kok bisa? Iya. Hah? Kok bisa mudik? Enggak, tempatku tuh work from home karena Tangerang kan parah banget ya. Oh, Maksudnya udah berapa lama? Dari Maret sampai sekarang tuh Ya enggak. ampun, Ini emang lumayan loh. Aku udah setahun nggak pulang. Aku tuh baru pulang Agustus. Awal-awal tuh masih nggak berani gitu. Aku nganuin mahasiswa. Ini Suami di mana suami? Ya? Hah? Suami ikut ke Jogja? Di Tangerang, masih di Tangerang. Oh, jadi udah lama juga nggak ketemu? Kami tuh nggak ketemu sekitar berapa minggu gitu. Terakhir dia kesini 2 minggu yang lalu. Oh gitu. Lagi nggarap sesuatu gitu. I see. Basic. Ini slide tuh agak berantakan, nggak apa-apa yo? Nggak apa-apa, ngobrol santai aja. Ya. Basic lighting.
Nih, 7 more minutes lagi ya. Ini sudah ada Ibu Dini, Ketua Jurusan Sastra Inggris. Nanti akan memberi sambutan sebentar. Salam kenal Ibu Umi. Terima Hai, kasih Mbak nih, Kenal, Bu Din. Nini. terima kasih sudah mau ini nih dimintain buat ngisi diskusi online-nya. Oh iya, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih udah mau undang saya. Kapan-kapan main ke Bangka kalau lagi udah nggak ini ya Mbak ya, Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Moga-moga ini ya bisa cepat selesai. Saya juga belum pernah ke daerah itu Bangka sama Belitung. Itu Padahal dekat. di film kan udah banyak banget ya Bu di ini Bu. Jadi apa? Jadi latar film tuh udah berapa ya? Kayaknya lebih dari 5 film tuh ada gitu. Settingnya di Bangka ataupun di Belitung. Tapi belum pernah saya ke situ. Aduh Ibu, maaf, maklum jaringan. Di tempat saya ini jaringannya rada-rada susah. Mau provider apapun, aduh udah nggak bisa di ini. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Di sana aman ya Bu ya? Di sana. Kalau apa ya, kalau untuk jaringan dan kuliah online juga kadang-kadang tergantung providernya juga ya Bu. Terus kayaknya di Tangerang lagi apa ya, ada badai apa-apa gitu kemarin tuh. Jadi dia Ya karena kan lagi La Nina ya apa ya sekarang ya. Kalau untuk ini pandemi di sana mas PSBB nggak? Oh, kalau di UMN itu dari Maret sampai sekarang dosen-dosen sama mahasiswanya diminta untuk bekerja di rumah atau belajar dari rumah. Jadi sampai sekarang saya juga belum masuk kantor sekali. Begitu Di Jogja, Mbak Din. Saya lagi di Umi Jogja. ini di Jogja. Jogja. Asli Jogja dia. Iya. Di Jogja masih ini juga ya? Masih apa? Pembatasan juga nggak ya di Jogja? Kalau di Jogja tuh tidak seketat di Jakarta maupun di Tangerang ya Bu ya. Jadi tempat nongkrong tuh ya masih rame, Gojek juga ada gitu. Kalau di Tangerang tuh sampai nggak ada ini loh Bu, Gojek. Jadi bolehnya cuma GoFood aja. Ya tapi masih bisa ini apa? Mobilitas masih ada gitu. Masih. Kalau di Jogja masih banyak. Kalau kami di sini ya kayaknya nggak ada ngaruh kayaknya. Tapi banyak nggak sih Bu di Bangka Bu? Kalau belakangan ini malah nambah. Karena penerbangan dibuka. Kemudian pejabat-pejabat itu kan pada keluar masuk nih. DL segala macam sudah mulai DL akhirnya itu karena kan yang kena satu terus ke keluarganya ke orang-orang sekitar kan jadi akhirnya banyak pernah itu dalam 1 minggu apa ya itu 100 lebih 100 lah. Wow. Itu untuk satu kabupaten itu. Makanya ini udah mulai was-was lagi nih kalau di Bangka nih. Iya. Takutnya ini ya karena kan beberapa waktu yang lalu tuh ada pelonggaran terus ya betul. Yang dari Jawa kan Jawa banyak banget ya Bu ya entah kenapa Benar. pada ke luar daerah. Iya, kesempatan mereka kan ya mudik pulang kampung segala macam kan. Nah kalau kami yang dari sini malah keluar ke Jakarta, ke Jogja.
gitu. Jadi saling bertukar kayaknya. Satu menit lagi ya, kita mulai. Kalau orang ada kumpul ya, kampung. Nih, kalau silang panen, karena kadang orang yang mau ikat. Oke, kita mulai segera ya. Nanti Umi, nanti saya jadikan Umi host untuk bisa share screen PowerPoint-nya. Saya ini lumayan gaptek untuk saya jadi sebagai host. Nanti let you untuk share screen ya. Oke. Nah, sebentar. Ini sebenarnya kita masih menunggu sekitar 9 mahasiswa, tapi nantilah kita sambil jalan aja. Saya buka. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan juga tamu undangan dan juga Ibu Dini. Oh, Ibu Dini sudah ini ya videonya. Untuk bisa diaktifkan sebentar videonya. Nanti setelah ada sambutan dari Ibu Dini, kita foto sebentar. Kemudian kalau misalnya sebenarnya saya mengharapkannya full video hari ini karena kan supaya nanti juga narasumbernya bisa lihat ya ekspresi masing-masing gitu ya. Apakah pada happy atau ya pokoknya ekspresif lah. Tapi nanti kalau misalnya ada gangguan sinyal ya silahkan nanti disesuaikan aja gitu. Gitu nggak apa-apa ya Umi ya. Kita hari ini santai saja, nggak akan terlalu formal. Nanti juga Ibu Dini juga akan menyampaikan beberapa hal yang juga nggak terlalu seperti pada acara formal di kampus gitu ya Ibu ya. Karena ini juga hari Sabtu, jadi kita free aja. So, terima kasih saya ucapkan juga terutama kepada Umi, ya udahlah Ibu ya, Ibu Umi Lestari yang sudah berkenan hadir di acara Zoom ini, di acara sebentar saya lihat poster dulu. Di acara sebenarnya ini tuh kelas movie analysis Umi. Jadi ini sudah meeting ke-7, minggu depan kita sudah mulai UTS. Nah, sebelum UTS ini saya mau mengadakan semacam diskusi di luar dosennya di luar saya begitu. Sebenarnya dosennya juga saya dan Ibu Dini dan juga ada satu lagi Pak Andri. Nah, ini kalau di UBB ini kita masih sistem team teaching. Jadi 14 meeting itu kita bagi 2 atau 3 dosen begitu. Nah, hari ini kita diskusi movie analysis class dengan topik atau judul membaca gambar sundel bolong, sebuah analisa semiotika. Jadi bahwa
mahasiswa-mahasiswa di sini tuh pada awalnya ketika pada meeting pertama, kedua, saya tanyakan kenapa memilih mata kuliah pilihan movie analysis, karena rata-rata mengatakan saya ingin saya ingin sepertinya kalau di kelas itu kayaknya nonton film gitu kan, atau saya ingin karena saya suka nonton film makanya saya ingin ikut kelas ini. Ya oke. Kemudian setelah 7 meeting berlalu ini rasa-rasanya mereka juga sudah mulai memahami apa itu kelas movie analysis. Ternyata kita tuh ketika menonton film tuh juga bukan hanya sekedar menikmati gitu ya, Umi ya. Jadi ternyata sekaligus juga mengkritisi apa sih yang ada di dalam film itu. Nah, salah satunya kita hari ini akan menganalisisnya melalui pandangan semiotika begitu. Nah, nanti apa semiotika? Nanti gimana salah satu contoh objeknya di sini adalah sundel bolong, gimana kita itu membaca sundel bolong. Jangan merasa kayak takut dulu ngelihat sundel bolong, tapi di sisi itu apa sih yang ada di balik film itu, apa yang mau disampaikan gitu ya. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah sambutan. Nah, ini Bu Dini keluar masuk Zoom terus ini, kayaknya sinyal ini. Sambutan dari Ibu Ketua Jurusan Sastra Inggris Universitas Bangka Belitung. Ibu Dini, sudah di sana ya. Silahkan Ibu, the floor is yours. Oke, Ibu Dini masih settling. Oke. Miss Vita kedengaran nggak suara saya? Ya, sudah kedengaran Ibu. Oh. Oke, sebentar. Saya matikan dulu. Oke, baik. Jelas nggak Miss Vita suaranya? Iya, lumayan lah Bu, lumayan. Halo, Ibu Dini. Oh. Ibu Dini is gone. Ya. Oke, Miss Vita. Ya. Maaf, malah sudah mulai, malah dia jadi hilang semua. Iya. Monggo Ibu bisa dilanjut sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Vita atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk narsum kita. Saya panggilnya Mbak Umi aja ya. Kayaknya saya yang lebih tua kayak ini. Oke. Baik, Mbak Umi, terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami di diskusi kali ini. Sepertinya memang anak-anak butuh pencerahan, sharing ilmu lagi terkait dengan cabang-cabang ilmu yang ada di sastra Inggris ataupun bahasa Inggris. Satunya ada di semiotika, yang walaupun memang di sini saya lihat judulnya membaca gambar sundel bolong, sebuah analisa semiotika ya. Nah, ini saya kalau saya sih melihatnya bagaimana saya mau menganalisa gambar ini sebetulnya. Karena bagaimana, apakah ini benar-benar gambar sundel bolong ya Mbak ya? Sebenarnya ini adalah film Sundel Bolong tahun 1980. Tapi
kita akan belajar kayak ngebaca kalau film itu di screen capture, terus kita tertarik pada image tertentu, itu artinya apa? Iya. Nah, saya rasa saya nggak sanggup kok Mbak nganalisis ini. Karena lihat gambar sundel bolongnya saya nggak berani nih. Makanya ini saya yakinkan dulu, bener nggak ini sundel bolong, film sundel bolong yang ada gambar-gambarnya atau picture-nya gitu yang mau dianalisis gitu ya. Karena terus terang memang saya nggak akan bisa menganalisis ini, karena ya itu tadi, gambarnya luar biasa soalnya. Jadi, nah ini kesempatan adik-adik mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa semua. Ini bagus, jadi silahkan diikuti dari awal sampai akhir, sharing sharing ide ataupun ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Umi nantinya. Saya rasa ini akan banyak sekali manfaat. Salah satunya memang untuk keberanian, ya. Jadi membiasakan ataupun memunculkan keberanian kalian menganalisis ataupun melihat, menonton film-film bisa dikatakan horornya Indonesia, yaitu sundel bolong. Nah, tapi dari sisi yang lebih ilmiah gitu ya. Nah, jadi tidak hanya menonton saja film horor, biasanya ya udah takut gitu ya, yang dirasakan tuh takut gitu kan. Kemudian jadi kadang-kadang rasa takut tuh mengalahkan ide-ide cemerlang yang muncul gitu. Nah, ide-ide bagus dalam menganalisis film yang muncul. Nah, jadi kami harapkan kepada Mbak Umi nih yang nantinya akan menyampaikan banyak hal terkait dengan analisa semiotika. Jadi bagaimana dari film ini kemudian kita ambil sisi analisa gambarnya sehingga menghasilkan satu kajian yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi saya akan ikuti ini loh Mbak, tapi saya nggak tahu nih apakah next-nya saya akan mengkaji film-film horor yang seperti ini. Kayaknya saya kasih bendera putih dulu nih sementara. Baik, mungkin seperti itu saja Miss Wita. Jadi saya sampaikan lagi terima kasih banyak Mbak Umi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan baru kepada mahasiswa-mahasiswa UBB sehingga nantinya mereka punya ide baru. Jadi nggak cuma itu saja untuk pengajuan judul proposalnya. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi ada sedikit warna gitu ya. Jadi biar aja nggak apa-apa yang nyeleneh dikit gitu kan. Kajian semiotika selama ini ada kajian semiotika tapi hanya terbatas standar aja gitu. Nah, sekarang coba yang spesial sedikit. Nah, silakan untuk para mahasiswa kami. Miss Vita, mohon bantuannya untuk dipandu sehingga nanti mungkin mahasiswa akan banyak bertanya nantinya. Jadi kita kupas tuntas cerita sundel bolong dengan analisa semiotikanya. Baik, itu saja mungkin Mbak Umi, kemudian Miss Vita, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Dini. Tunggu sebentar Ibu Dini, kita mau foto bersama dulu ya. Ini ada 2 slide, jadi mohon kalau yang belum diaktifkan videonya bisa minta tolong sebentar aja. Kemudian kita foto bersama 2 kali ya, 2 kali tag ya. Oke, sebentar. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi di slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ibu Dini, if you stay here, I will be very happy. But if you want to continue your activity there, that is also very okay. Nah, oke, saya sudah menjadi selagi Mbak Umi ini akan posting share screen PowerPoint-nya ya. Saya akan membacakan sedikit tentang kurikulum vitae dari
Umi Lestari. Jadi Mbak Umi Lestari ini nama lengkapnya adalah Umi Lestari dengan gelar Sarjana Sastra, Magister Humaniora, dari S1-nya Sastra Inggris Sanata Dharma Yogyakarta, kemudian S2-nya di Ilmu Religi dan Budaya dengan universitas yang sama, Sanata Dharma Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan sekarang menjadi dosen prodi film di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang ya, Umi ya. Kemudian selain menjadi dosen, beliau ini juga sebagai peneliti sejarah film, terutama sejarah film Indonesia pada tahun 1950-an. Kemudian beliau juga sering menjadi juri film untuk pelajar dan juga selektor film di beberapa festival. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa juga dapat mengakses blog beliau itu di umilestari.com gitu ya. Nah, without further ado, saya nggak akan lama-lama. Ini kita akan ngomongin tentang gambar-gambar atau scene-scene di filmnya Susana terutama. Kemudian nanti kalian boleh bertanya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas nih, kan di sini judulnya Sundel Bolong, tetapi ada juga istilah kuntilanak. Apakah Sundel Bolong dan kuntilanak itu nanti istilah beda artinya atau sama aja gitu. Kemudian nanti di film ini khususnya lebih fokus ke filmnya Susana ya, Mbak Umi ya. Nanti gimana nanti teman-teman rekan-rekan mahasiswa juga sambil kita melihat, oh ternyata kalau menganalisis film ini seperti ini, terutama dilihat dari perspektifnya semiotika atau apa. Kemudian semiotika ini apakah harus melihat simbol-simbol ataukah boleh ada yang sambil ada kalimatnya? Apakah gimana caranya? Pokoknya objeknya di semiotika itu seperti apa? Nanti kita akan bahas dengan Mbak Umi. Oke, saya serahkan langsung ke Mbak Umi Lestari. Silahkan mau share screen untuk PowerPoint-nya. Ya, halo selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah datang di acara. Ya, kita ngobrol ringan aja ya tentang semiotika dan nonton film Sundel Bolong atau baca filmnya Sundel Bolong. Terus terima kasih juga buat Miss Vita dan Ibu Dini yang sudah mengizinkan saya untuk sharing materi tentang semiotika dan bagaimana menerapkan semiotika di di dalam pembacaan film. Buat pengantar sebenarnya saya juga penakut sama seperti Bu Dini gitu. Dulunya saya nggak suka tuh nonton film horor gitu. Kayaknya kalau nonton film horor tuh pasti ini ya, image hantunya itu menyeramkan, terus nanti kadang-kadang kita dikageti pakai jump scare gitu kan, yang tiba-tiba ada tokoh, terus dia berjalan kemana, terus tiba-tiba ada sound, nah itu istilahnya jump scare, nah itu biasanya kayak ngasih kejutan atau ketakutan-ketakutan tertentu ke penonton. Cuman ketika saya belajar untuk nganalisis film horor, sebenarnya saya merasa tertarik sama isu tertentu gitu. Karena misalnya kayak gini, kalau kalian melihat di tahun 2015 ke atas sampai 2019, itu banyak sekali film-film yang berusaha untuk ngomongin lagi hantu-hantu khas Indonesia. Misalnya ada di film Asih yang main si Prilly Latukonsina, teman-teman pasti tahu lah ya Prilly. Terus yang kedua itu ada si Luna Maya yang main di film Susana Beranak Dalam Kubur apa Bernafas Dalam Lumpur. Nah, itu kan saya jadi penasaran kok pada menilik ke belakang gitu kan, terutama menilik film-film horor di tahun 1980-an. Itu sebenarnya ada apa sih di masa-masa itu gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya mulai ngeliat-ngeliat lagi film-film yang dulunya saya nggak berani tonton. Terus pas saya niatkan kalau untuk nonton tuh ya udah kita belajar aja ini film maksudnya kayak gimana, apa sih sumbangsi film ini gitu kan untuk pengetahuan dan sebagainya. Nah, saya jadi merasa film Sundel Bolong yang akan kita bahas ini dia ceritanya nggak horor-horor banget gitu, malah justru tragis gitu karena film Sundel Bolong itu sendiri dia ceritanya ada seorang perempuan namanya Alisa. Terus Alisa ini mantan pekerja seks komersil atau pelacur, terus
waktu ketemu sama suaminya si Hendarto, Alisa insaf, dia pingin menikah, dia pingin punya anak, pingin berkeluarga kayak gitu kan. Terus waktu Hendarto mau pergi ke Jepang itu si Alisa ditinggal sendirian, dan pas Alisa di rumah itu dia didatengin sama mantan maminya atau mantan germonya. Si Alisa diminta untuk balik lagi jadi PSK, cuman si Alisanya nolak. Terus si maminya ini dia rada jahat gitu, dia nyuruh orang-orang untuk memperkosa si Alisa gitu. Nah ternyata setelah diperkosa Alisanya Alisanya hamil, dan dia stres gitu kan, depresi, hingga akhirnya dia bunuh diri. Jadi dia melakukan maaf ya kok kata-katanya agak ini ya, menyeramkan gitu. Dia melakukan aborsi sendirian di kamar mandi, terus akhirnya dia mati, dan pas dia mati dia jadi sundel bolong, dan begitu dia jadi sundel bolong dia bisa balas dendam nih ke orang-orang yang pernah jahat sama dia. Nah itu kan kalau soalnya di logika kan sebenarnya nggak ada serem-seremnya ya, serem-seremnya itu cuman di bagian tengah cerita aja gitu, karena sebenarnya cerita dari film ini cukup sedih gitu. Ngapain sih perempuan kok mesti mati dulu supaya dia bisa balas dendam gitu sama orang-orang yang jahat sama dia, atau orang-orang yang ngebuat dia mati dan depresi gitu. Nah, tapi sebelum kita belajar lebih dalam tentang baca detail semiotikanya si sundel bolong itu, kita ini dulu aja ya, belajar tentang semiotika secara general ya. Saya share dulu. Oke. Ya, jadi materi untuk seminar kali ini kan judulnya menganalisis film Sundel Bolong dengan pendekatan semiotika. Nah, apa sih semiotika itu dan dia belajar apa sih? Semiotika itu sederhananya adalah ilmu tentang tanda gitu. Jadi bagi semiotika itu semua hal yang kita baca gitu, bahkan kata yang kita baca itu adalah tanda yang berarti sesuatu. Terus kalau di film, kalau ada objek sengaja ditaruh di dalam frame, nah itu bisa disebut tanda, dan ahli-ahli semiotika berusaha untuk membaca apa yang ada di dalam frame itu. Nah, setelah baca tanda, dia itu kayak mencari tahu makna, dikonstruksi dan dipahami. Karena bagi analisis semiotika, makna itu dia akan berbeda dari tahun ke tahun gitu. Misalnya sundel bolong di tahun 1980-an pasti akan beda maknanya dengan sundel bolong di tahun sekarang gitu. Misalnya kalau kita lihat atau bandingin antara filmnya Luna Maya sama filmnya Susana yang akan saya ceritakan nanti. Terus makna itu bisa tergantung sama konteksnya gitu. Yang ngasih konteks siapa? Ya masyarakat, terus negara juga ngasih konteks, penonton juga ngasih konteks. Jadi masing-masing orang itu punya bagasi sendiri-sendiri, dan setelah melihat tanda itu kita bisa mengaitkan tanda dengan ilmu atau bagasi yang kita bawa. Terus salah satu ahli semiotika yang paling sering dikutip dan dipelajari sama orang-orang itu namanya Roland Barthes. Jadi Roland Barthes itu tuh sama kayak kita-kita ini gitu kan. Dia itu adalah ahli sastra. Roland Barthes adalah ahli sastra, terus dia menemukan bahwa di dalam karya sastra itu ada makna-makna tertentu, dan jalinan antara satu kata dengan kata yang lain itu pasti refers ke something gitu. Terus bagi Roland Barthes, dia itu suka menganalisa mitos. Jadi mitos itu tuh kayak tanda yang udah kesebar dan udah diakui sama banyak orang, terus nanti dia akan beranjak jadi mitos gitu. Misalnya kalau mitos tuh mitos keluarga berencana gitu, atau mitos ibu gitu. Ibu itu kan di masa Orde Baru itu sangat sangat diagung-agungkan gitu. Jadi sosok perempuan yang ideal tuh harus jadi ibu. Nah, itu kan
sesuatu yang jadi mitos. Nah, orang-orang semiotika itu berusaha untuk menggali mitosnya itu kok bisa jadi kayak gini sih, terus kerjanya seperti apa. Dan salah satu indikatornya itu bisa dilihat misalnya dari narasi dan bagaimana nilai kultural itu mempengaruhi narasinya itu. Nah, kalau kita meminjam beberapa konsep-konsepnya dari Roland Barthes gitu kan, untuk membedah film pakai semiotika itu kita bisa pakai banyak hal gitu. Misalnya karena kita di sini adalah anak-anak sastra, pasti kita dekat dengan yang namanya narasi atau kisah. Nah, nanti di kisah itu kita bisa nge-breakdown-nya berdasarkan plotnya seperti apa, terus konfliknya bagaimana, terus karakter A itu antagonisnya atau protagonisnya itu seperti apa gitu, dan relasi satu sama lain itu seperti apa. Terus nanti di dalam plot itu juga ada yang namanya fungsi indeksikal maupun fungsi naratif yang lain. Nah, selain narasi, kita juga bisa pakai yang fokus ke image atau ke gambar. Nah, di sini Roland Barthes itu dia sebagai teoritisi, dia cukup cukup jelas gitu kan, ngasih langkah-langkah, terus ngasih konsep yang istilahnya tuh bisa kita pakai gitu kan, gampang gitu pakainya gitu. Nah, salah satu konsep yang ditawarkan itu ada studium, ada punktum, terus ada denotasi sama konotasi. Nah, ini kita pasti awam ya yang namanya denotasi sama konotasi gitu, makna yang sebenarnya sama makna yang tidak sebenarnya. Terus nanti semiotika itu juga berurusan sama yang namanya konteks. Konteksnya bisa konteks sejarah, konteks produksi, terus ada konteks sosial sama konteks politik. Karena misalnya Sundel Bolong di tahun 1980-an itu pasti beda dengan Sundel Bolongnya Luna Maya yang di tahun 2018 gitu. Karena di Sundel Bolong tahun 80-an itu yang jadi hantu itu biasanya perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip mereka nggak stabil identitasnya gitu, kayak ada yang jadi pelacur, terus ada yang kalau di film Malam Jumat Kliwon itu yang jadi Sundel Bolongnya tuh justru perempuan yang udah pernah mati gitu kan. Terus kalau di Luna Maya kan isu-isu seperti pelacuran dan sebagainya itu tidak ada sama sekali. Nah, itu kan beda konteks sejarah sama produksinya, terus itu juga akan ngebantu kita untuk mempertajam analisis kita nanti. Oke. Nah, di semiotika itu dia kan ujungnya itu kan dia membaca mitos, terus setelah membaca mitos itu baca ideologi. Nah, ideologi kan ada banyak banget nih, misalnya kayak kemarin Miss Vita udah cerita ke saya kalau di kelas ini sudah belajar tentang yang namanya Orientalism, itu kan lewat film Aladdin dan sebagainya. Nah, Orientalism itu kan dia juga termasuk ideologi, gitu kan. Dan kalau samanya mau pakai semiotika untuk nyari Orientalism, nah si semiotika ini dia akan ngasih tahu kamu objek-objek apa sih atau tanda-tanda seperti apa sih yang nantinya bisa jadi bukti bahwa oh film ini loh orientalis loh gitu. Terus bagi Roland Barthes, mitos itu tuh kayak ada kombinasi antara relasi sintakmatik sama relasi paradigmatik. Kemudian relasi paradigmatik itu biasanya dia ada tanda satu dan tanda yang lain itu digabungkan, nah maknanya itu baru. Misalnya kalau saya punya bunga mawar, terus saya ngasih ke suami saya gitu kan, ada dua tanda nih, nah itu artinya saya sedang menyatakan cinta kepada suami saya gitu, karena di dalam kepala kita tuh kayak sepakat bahwa ya bunga mawar itu tuh ini loh tanda cinta gitu, dan ketika kita ngasih ke orang yang kita sayang itu artinya ungkapan sayang. Terus kalau relasi sintakmatik dia biasanya makna itu tuh kayak berjalan terus sesuai urutan waktu dan ada kesepakatan bersama di periode tertentu. Jadi supaya tanda bisa jadi mitos itu tuh kayak harus ada orang-orang yang sepakat dan juga ada urutan waktu. Jadi semakin lama semakin kuat tanda itu jadi mitos. Nah, untuk membaca tanda gitu kan, Barthes itu dia menawarkan istilah yang namanya studium. Studium itu artinya
dia dari bahasa Latin, yang artinya studi, tapi kalau di bahasa Indonesia itu dia lebih dekat ke membaca. Jadi misalnya kalau teman-teman ngelihat satu foto gitu kan, di foto itu ada dua tokoh atau dua karakter, terus di sebelahnya ada objek bunga dan objek pepohonan. Di fase studium ini kita menguraikan atau menuliskan kembali apa yang telah kita lihat. Jadi nanti tulisannya di fase studium itu ya, di dalam gambar ini ada dua karakter yang sedang duduk, terus di sebelahnya ada bunga dan sebagainya. Nah, itu salah satu fase studiumnya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya fase, bentar. Jadi studium itu dia kayak berusaha untuk melihat foto atau image dengan lebih detail. Terus kita nanti kasih detail figurnya kayak apa, wajahnya seperti apa, gesturnya seperti apa, ada settingnya atau enggak, atau dia aksinya seperti apa. Nah, semua image itu bisa kita baca pakai studium. Cuman ada satu fase khusus yang bagi Bartes itu sangat jarang dijumpai, dan itu adalah namanya punktum. Jadi ketika kamu melihat image, itu ada ketertarikan personal antara kamu sebagai yang melihat dan objek yang dilihat gitu. Karena misalnya ketertarikan antara mahasiswa 1 sama mahasiswa 2 itu pasti berbeda gitu. Mahasiswa 1 mungkin dia akan lebih detail ke melihat sosok perempuan gitu kan. Sedangkan di mahasiswa 2 dia bisa aja lebih detail untuk melihat pergerakan kamera atau sosok laki-laki dalam gambar dan sebagainya. Terus kalau menurut Roland Barthes, fase punktum itu tuh fase saat kita melakukan punktuasi atau berhenti sejenak. Jadi berhenti sejenaknya itu biasanya buat kita manggil kembali bagasi-bagasi atau hal-hal yang pernah kita pelajari, terus kita nanti akan merelasikannya ke foto yang kita lihat. Nah, selain studium sama punktum, sebenarnya Barthes itu lebih kuat di narasi, dan aspek narasi ini sebenarnya yang bagi anak-anak sastra itu bisa kita gali habis-habisan gitu kan, yang bisa kita pakai untuk analisis film maupun untuk analisis karya sastra gitu. Misalnya kalau ada teman-teman yang nantinya mau TA atau skripsi menganalisis sastra gitu, ini bisa banget digunain. Terus bagi Roland Barthes itu fungsi narasi itu ada dua, yang namanya kardinal. Kardinal itu biasanya kalau ada tokoh, terus dia ketemu sama banyak pilihan-pilihan, nah itu pilihan-pilihannya namanya kardinal. Nah, di sisi lain itu ada fungsi katalis, dia itu yang support hal-hal kecil yang support fungsi kardinalnya ini. Nah, kalau di gambar, fungsi kardinal sama katalis itu kayak gimana sih, gitu kan. Dia itu biasanya kayak apa ya, hal-hal kecil yang kalian temukan dalam frame yang dia itu akan support si karakter utamanya milih hal-hal yang pingin dia tuju, gitu, dan akhirnya sampai di ending. Terus selain narasi, semiotika juga nawarin yang namanya indeks. Terus Roland Barthes itu membagi indeks jadi dua, pure index. Misalnya pure index itu saya kasih contoh itu ya seperti ini gitu, kayak seragamnya si pegawai PNS itu warnanya apa? Oh, dia warnanya agak kecoklatan, terus nanti kita bisa melihat pangkat-pangkatnya itu seperti apa, mengapa dia duduk seperti ini gitu kan, kenapa kepalanya harus botak gitu kan, terus di depannya ini apa gitu kan, oh ternyata dia polisi, berarti dia jajaran keamanan dan sebagainya. Terus Umi, sorry interupsi, ya? itu sepertinya PowerPoint-nya tidak jalan ya ininya? Oh my Ini god, dari tadi cuman di judul aja, saya juga baru nggak. aduh, bentar. Oke. Aduh, maaf ya semuanya ya. Kita ulang lagi. That's okay. Oke ya. Ini udah kelihatan? Iya, sudah di judulnya. Coba next slide. Coba next slide, Mi. Kok bisa ya? Oh.
Bentar, ini udah ya semuanya ya. Apakah masih Nah, sudah Mi. Oke. Oke. Jadi tadi saya ini ya, slide-nya sederhana aja kok. Jadi misalnya kelihatan kan ya? Fit. Sudah. Iya, jadi semiotika itu ilmu tentang tanda, terus yang saya pakai itu biasanya Roland Barthes, karena Roland Barthes itu ngasih, apa ya, istilahnya konsep-konsep yang katakanlah mudah digunakan dan siap digunakan untuk kita-kita yang lagi belajar untuk menganalisis. Terus kalau untuk film, nanti kita bisa ngebedah film itu bisa dari narasinya aja, yang penting kita bisa nge-breakdown plotnya, terus bisa dari image-nya aja, terus kalau mau pakai image, ada studium, punctum, denotasi, konotasi, semuanya bisa dipakai. Terus nanti terlebih penting itu konteksnya, karena tiap film yang diproduksi di periode tertentu pasti akan beda dengan periode yang lain. Dan ya ini tadi saya jelasin tentang mitos, karena mitos adalah goal-nya semiotika, jadi goal-nya semiotika adalah baca mitos, terus tentang tanda dengan tanda yang lain, terus studium. Nah, ini tadi yang narasi. Terus ini indeks, kalau yang pure indeks itu butuh interpretasi, kayak misalnya si bapak ini dia kalau duduk itu kayak gimana sih gitu kan, dadanya busung gitu. Oh, kalau membusungkan dada berarti dia punya kepercayaan diri yang tinggi gitu. Terus dia duduk di kursi yang istilahnya center gitu kan. Oh, dia punya posisi penting di sini. Terus di sisi lain ada juga yang namanya informative index, dan ini bisa ngasih konteks ruang sama waktu. Contoh informative indeksnya ya misalnya kalau kita ngelihat gambar mantan Presiden Soeharto di sini, kita akan langsung oh berarti film ini settingnya di tahun ya bisa 80-an maupun 90-an ketika Pak Harto masih jadi presiden. Terus ada juga informatif indeks yang lain gitu kan, pertama ini misalnya oh ternyata dia bukan PNS biasa, dia adalah polisi yang punya pangkat tinggi dan lain-lain. Nah, terus bagaimana sih cara kita menerapkan beberapa hal tadi atau konsep-konsep dasar tadi ke pembacaan film? Nah, di sini saya ngasih contohnya itu dari filmnya Sundel Bolong, sutradaranya itu Siswara Gautama Putra, dan dibuat tahun 1980-an. Nah, di sini pemainnya tuh ada Susana, ada Berry Prima. Susana sama Berry Prima tuh kayak yang idolnya versi tahun 80-an lah gitu. Terus ada Ruth Pelupesi. Ruth Pelupesi itu dia selalu jadi ibu-ibu antagonis gitu di film. Terus Sundel Bolong ini menurut beberapa ahli gitu kan atau beberapa peneliti, dia itu kayak nunjukin apa ya istilahnya ya, tren film horor di tahun 1980-an, dan di sisi lain dia jadi bahan atau film yang selalu dijadikan contoh oleh filmmaker yang lain gitu. Misalnya dari Asih, terus dari Kuntilanak atau Luna Maya yang di Susana Bernapas Dalam Lumpur, itu dia lihatnya itu ke film ini. Terus nah, kalau kita mau langkah pertama gitu kan, karena kita dekat dengan plot, dengan narasi gitu, yang bisa kita lakukan adalah nge-breakdown film itu dari segi ceritanya dulu aja gitu, nggak apa-apa gitu. Misalnya di dalam filmnya Sundel Bolong itu gitu kan, saya baginya jadi 3 scene ya, 3 scene besar. Yang pertama itu pertemuan Alisa Hendarto yang hidup bahagia gitu kan. Hendarto itu dia menerima Alisa apa adanya, terus mereka ya Alisa hidupnya cukup mapan, Hendarto juga mapan, terus rumah mereka bagus dan sebagainya. Terus yang kedua itu saat si Alisa ketemu sama maminya, dia dipaksa ke prostitusi kembali, dan ternyata di sini konfliknya juga semakin intens gitu kan. Alisa sebagai perempuan istilahnya lemah ya di hadapan
di hadapan para laki-laki itu akhirnya dipaksa dan diperkosa, terus Alisanya hamil dan dia sempat ke persidangan gitu kan untuk meminta keadilan gitu untuk menghukum orang-orang yang bersalah itu, tapi ternyata pengadilannya berjalan lambat sehingga si Alisa nggak dapat keadilan sama sekali, terus dia jatuh depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, terus di akhir cerita gitu kan, di sepertiga cerita itu nanti si Alisa jadi sundel bolong, dia datengin satu persatu si orang-orang yang pernah menjahatinya, dia balas dendam ke maminya, ke pria-prianya. Terus di sisi lain ternyata di ending itu si Alisa akhirnya berakhir tragis gitu karena penduduk desa pada takut dan akhirnya meminta Haji, meminta Hendarto, sama meminta polisi untuk membawa si Alisa supaya dia tenang di dalam kubur. Nah, itu kan dari segi narasi nanti kalian bisa nge-breakdown lebih jauh lagi gitu kan, plotnya seperti apa, terus karakter-karakternya nanti dipetakan lagi kayak gimana gitu kan. Nah, kita langsung ke tahap 2 gitu kan, untuk baca kembali hal-hal apa sih yang menguatkan misalnya karakterisasi gitu. Nah, di sini saya ngasih contoh dari scene saat Alisa sama Hendarto itu ketemu. Di sini Alisa posisinya masih jadi pekerja seks komersil dan kita bisa melihat nih, dicermati aja nih gambarnya gitu kan, atau pakaian yang dia pakai, make up-nya, rambutnya gitu. Kenapa kok prostitusi atau pelacur itu harus memakai wig gitu kan? Apakah wig kribo itu dia nanti akan relate dan dekat dengan misalnya orang-orang dari luar negeri gitu kan, yang ya di masa itu kan masih ada timur sama barat, yang datang dari barat itu biasanya lebih jelek ketimbang yang dari timur gitu kan. Terus di sini kita ngelihat si Alisa pakai wig, semuanya serba merah gitu kan, bajunya warna merah, merah kan artinya menggairahkan gitu kan. Terus pandangannya juga dalam tanda kutip binal gitu, bukan perempuan yang kalem atau lemah lembut gitu. Terus dia ketemu sama si Hendarto yang ya mukanya baik-baik aja, terus mukanya berani dan sebagainya. Terus dia akhirnya bisa meyakinkan si Alisa ini. Terus di sini, di gambar ini kita tahu ada sosok mami gitu kan, yang ya sama-sama pakai baju warna merah gitu kan. Apakah merah itu juga jadi statement bahwa ya film adegan ini tuh lagi ngomongin ruang-ruang yang membawa kegairahan tertentu. Terus beralih lagi ke gambar yang lain, ada twist-nya tuh. Jadi tiba-tiba waktu si Hendarto sama Alisa ngobrol, Hendarto tuh bawa baju putih. Putih itu kan ya kita tahu bareng-bareng putih artinya suci gitu kan. Terus si Hendarto nambahin lagi dia bawa baju putih plus pengantin. Nah, kita nantinya bisa bertanya-tanya, oh apakah ini si Hendarto sedang apa ya istilahnya ya, sedang berusaha untuk menyucikan Alisa gitu kan, supaya dia terbebas dari pelacuran. Terus dia bisa menjadi istri dari Hendarto. Terus beralih ke adegan terakhir di sekuen pernikahan. Kalau di awal tadi kan kita ngelihat yang di tengah-tengahnya Hendarto maupun Alisa itu kan ada si maminya. Tapi ternyata di adegan ini mereka pakai Ka'bah gitu kan sebagai latar perkawinannya si Hendarto sama Alisa. Nah, simbol-simbol kayak gini kan kita bisa kejar lagi lebih jauh gitu. Misalnya di masa itu tuh apa ya, relasi pernikahan itu sesuci apa, penggambarannya itu sesuci apa sih gitu kan, dan kenapa harus ada Ka'bah dalam adegan ini gitu. Apakah si pembuatnya itu lagi berusaha menyampaikan bahwa ya pernikahannya si Hendarto sama Alisa itu suci gitu kan, mereka udah terbebas dari maminya yang jahat gitu kan, dan mereka kayak mengikuti anjuran agama juga gitu kan. Terus ini saya apa namanya jelasinnya agak loncat-loncat, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat filmnya sendiri yang nggak menakutkan.
Terus di sini Alisa kan yang waktu jadi pelacur itu kan dia ini ya pakai rambut kribo gitu kan. Nah, begitu dia jadi istri orang gitu, pakaiannya jadi feminin gitu. Misalnya di sini kita ngelihat si Alisanya, si Susana yang jadi Alisa itu sedang menjahit gitu. Nah, menjahit itu kan dia reverse ke sosok ideal perempuan yang ada di dalam rumah, terus dia bisa menjahit, terus dia menjahitnya juga pakai baju yang apa ya ini ya, bajunya tuh bagus gitu, bukan dan lembut juga warnanya gitu. Misalnya kayak pink, biru, birunya aja biru kalem, terus rambutnya tergerai panjang gitu, kayak sedang berusaha ngasih tahu bahwa sosok perempuan yang ideal tuh ya kayak gini nih, kayak perempuan ini gitu. Terus lanjut lagi. Oke, jadi ini gambar yang saya ambil ketika Alisa sedang depresi gitu. Jadi di sinopsisnya tadi saya udah ngasih tahu bahwa setelah diperkosa kan Alisa hamil dan dia depresi gitu. Nah, depresinya itu dia pertama-tama membayangkan bahwa kalau suaminya bapaknya nggak diketahui kayak gimana gitu kan, terus dia sudah berusaha menggugurkan janin ini berulang-ulang gitu, apakah nanti anaknya akan terlahir cacat dan sebagainya. Sehingga di tengah-tengah cerita nanti kalian bisa ngelihat, ya ini sih yang paling serem, si Alisa tiba-tiba berhalusinasi gendong bayi banyak sekali gitu kan, terus dia kayak dihantui oleh bayi-bayi yang belum lahir ini gitu, terus dia makin stres setelah ngelihat bayi yang disable, terus akhirnya setelah melihat bayi ini dia bunuh diri dan juga melakukan aborsi. Habis itu dia jadi sundel bolong. Terus, nah ini Fit, sebenarnya kan kalau kita ngelihat pocongnya Alisa kan nggak serem-serem amat ya, maksudnya dia nggak ada serem sih. masih sereman yang tadi sih Fit. Jadi apa ya ini ya, kalau kita ngelihat ini kan ya nggak serem gitu, karena si Alisanya itu sebenarnya dia cuman jahatnya itu sama balas dendamnya itu sama orang-orang yang pernah mencelakai dia gitu, orang-orang yang pernah membuat dia depresi gitu, dan dia bangkit dari kubur terus balas dendamnya juga macem-macem gitu. Misalnya kayak gini, ada yang dijebak terus dicekik sendiri sama Alisa, terus dia juga menghantui maminya gitu kan, sampai akhirnya semuanya itu pada pada mati gitu kan, yang jahat-jahat itu pada mati. Terus nah di scene terakhir gitu kan, yang menarik adalah justru ini ya, setelah si Alisa berhasil balas dendam gitu kan, ternyata sisi tragisnya itu masih ada gitu. Alisa justru jadi dibenci sama masyarakatnya gitu. Padahal kan dia sebenarnya cuma pingin balas dendam aja gitu supaya dia puas, terus dia bisa tenang gitu. Tapi ternyata dia bikin keributan di masyarakat, terus dia kayak ngelawan lagi, misalnya si polisinya ini, terus ada Pak Haji sama suaminya sendiri pun akhirnya bergerak jadi di posisi yang istilahnya judgmental ke si Alisanya itu gitu. Jadi kayak ya ini udah mati, terus semua masyarakatnya disuruh hilang gitu, disuruh balik ke kuburnya lagi gitu, dan dia di akhir cerita tuh ditolak sama suaminya gitu, tanpa si suami itu tahu bahwa si Alisa tuh pernah merasakan depresi, terus dia sampai bunuh diri dan sebagainya gitu. Akhirnya suaminya beralih ke masyarakat, dan masyarakatnya itu berusaha untuk menyingkirkan perempuan yang dalam tanda kutip tuh beda dunianya gitu kan dengan dunia si masyarakat itu. Nah, dari cerita dan endingnya si Sundel Bolong ini sendiri kan dia jadi apa ya? Oke, dia film horor, tapi di sisi lain ada aspek-aspek lain yang bermain-main di sana gitu, kayak aspek antara perempuan melawan negara, perempuan lawan yang jahat sama dia, terus perempuan yang melawan patriarki juga gitu. Dan ujung-ujungnya kalau kita secara cermat gitu kan ngikutin alurnya maupun baca simbol-simbol yang ada di dalam sini gitu, ya kita
kita bisa mempertanyakan gitu kan, ngapain sih perempuan tuh harus mati dulu baru bisa dia nyari keadilan gitu kan. Dan kalau kita kejar kejar lebih jauh pertanyaan ini gitu, itu misalnya kita bisa nemuin bahwa di film-film tahun 1980-an gitu kan, posisi perempuan di dalam film tuh kayak yang ya tragis gitu, dia tuh dimusuhin gitu, tapi di sisi lain dia juga hidupnya tuh sengsara gitu. Contohnya si Alisa ini tadi gitu. Dan ya selain Sundel Bolong itu ada juga film-film yang lain, misalnya kayak filmnya Susana Ratu Ilmu Hitam, terus yang Malam Jumat Kliwon, itu yang ngomongin bahwa ya perempuan itu di realitanya itu dia pasti nggak akan dapat keadilan dan dia tuh mesti mati dulu, punya ilmu-ilmu gaib dulu, baru dia bisa balas dendam dan bisa memperoleh keadilan dari situ. Terus selain itu kan di film ini dia ngasih ini ya stereotipe gitu. Jadi ada figur pelacur, ada figur ibu, terus nanti ternyata si Alisa yang mau insaf aja dia nasibnya tetap tragis gitu. Nah, kita mau kalau misalnya kita ngejar pertanyaan ini gitu kan, nanti kita bakalan ketemu gitu. Misalnya di masa-masa Orde Baru gitu kan, yang ya Orde Baru kan dia kayak ngasih sosok idealnya tuh ibu gitu, sedangkan perempuan lain yang nggak jadi ibu tuh biasanya nggak ideal gitu kan. Terus apalagi pelacur gitu, dan di film ini dia jelas jahatnya gitu karena dia nggak memberikan ruang gitu bagi seorang perempuan yang istilahnya yang mulanya itu pelacur terus pingin insaf, terus akhirnya di ending dimatikan juga gitu. Jadi kayak film ini berusaha ngasih tahu stabilitas nasional atau stabilitas dalam masyarakat itu dia harus menyingkirkan sosok-sosok yang katakanlah enggak ideal gitu dalam masyarakat. Terus, nah pertanyaan terakhir gitu kan, kehadiran si polisi, pegawai negeri sipil, Pak Haji, sama Hendarto, itu kan dia jadi perwakilan masyarakat ya, tapi di sisi lain dia juga jadi perwakilan dari sistem patriarki itu sendiri gitu. Jadi kalau ada perempuan yang nggak cocok nih di masyarakat, ya udah disingkirin aja gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan ngebawa kalian untuk nyari sebenarnya mitos di film-film itu tuh ada apa sih gitu kan, dan kenapa sih perempuan itu selalu jadi hantu, sedangkan nanti yang menang itu pasti Pak Haji ngelawan si hantunya itu gitu. Jadi ya memang film-film horor di tahun segitu itu dia selalu gunain figur-figur Haji untuk menyelesaikan masalah teror yang ada di dalam masyarakat. Oke. Nah, itu aja presentasi dari saya gitu kan. Maaf kalau samanya agak nggak runut karena bayangan saya tadi teman-teman udah bisa atau udah pernah nonton filmnya, jadi saya langsung jebres aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang belum paham atau penasaran gitu, silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih Umi sudah menjelaskan secara, kalau menurut saya sudah komprehensif karena dari awal sudah membahas juga latar belakang kenapa Umi tertarik untuk membahas Sundel Bolong ini, kemudian ditarik juga tentang pendekatannya melalui semiotika dan juga teori-teori detailnya seperti tadi ada studium, kemudian punctum dan juga konotasi denotasi, kemudian juga ternyata kalau kita mau lebih kritis ya memang lihat gambar atau scene itu emang harus ya itu tadi melalui studium dan juga punctum tadi itu ya. Nah, saya akan membuka pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu ya. Bisa di chat, bisa juga langsung aja disampaikan di Zoom ini. Kemudian ini sudah ada satu nih, Umi ya. Mungkin langsung dijawab aja ya, langsung aja. Nanti kita tunggu 2 penanya lagi, kemudian saya baru buka sesi kedua. Nah, ini pertanyaan dari Pak Agung Setiawan. Ini teman saya dosen juga di Universitas Bangka Belitung. Nah, ini pertanyaannya, kalau Sundel itu kan tadi identiknya dengan pelacur kan, Bu. Nah, untuk predikat bolongnya itu gimana ya, Bu, maksudnya? Nah, ini mau konsep, Sundel bolongnya. Itu juga sebenarnya. Oke, monggo Mi. Udah ya.
Halo Pak Agung, saya sebenarnya juga masih penasaran nih Pak, kenapa bolong gitu kan? Karena sundel bolong itu kan dia masuk ke ini ya Pak ya, hantu-hantu perempuan dan nggak cuman Indonesia aja gitu yang punya gitu. Jepang itu juga ada, Thailand itu juga ada. Thailand tuh punyanya Nangna. Terus di Jepang pun juga demikian gitu. Nah, kalau di Jepang itu sendiri yang kuntilanaknya dia bolongnya itu justru di kawasan perut ya Pak ya. Jadi kayak yang ya ada perempuan terus tiba-tiba dia kehilangan anaknya, entah anaknya itu apa sih, entah aborsi atau lahir secara spontan sebelum waktunya gitu kan, sehingga yang terluka itu di ininya, di apa namanya, di perutnya gitu. Cuman untuk yang kenapa sundel bolongnya itu yang bolong di punggung, saya juga nggak tahu gitu. Apakah itu istilahnya jadi kan kita taunya sundel bolong itu bolong di punggung itu justru dari film ya Pak ya. Jangan visualitas sundel bolong itu sendiri justru yang bikin kreasinya si filmmakernya gitu. Karena kalau soalnya bolong di dada apa-apa kan nanti kurang apa ya, kejutannya itu kurang kan Pak. Maksudnya saya mikirnya kayak gitu, kejutannya tuh kurang gitu. Nah kalau dibandingkan dengan yang bolongnya di punggung gitu kan, itu kan jadi lebih, ya mungkin lebih intens gitu terornya, karena begitu sih sundel bolongnya menyigap atau apa sih, menyibakkan rambutnya gitu kan baru kelihatan di ininya tuh ada belatung-belatungnya apa-apa gitu. Jadi itu lebih ke intensifying si apanya ya, sisi horornya itu sih Pak. Kok saya sih merasanya seperti itu. Oke, jadi apa namanya? Jadi kalau saya juga memperhatikan tadi, kalau berarti kuntilanak itu sebenarnya sundel bolong ini adalah salah satu jenis dari kuntilanak gitu ya, Mia? Oh, jadi sundel bolong tuh kayak istilah khusus yang ditujukan oleh untuk hantu perempuan yang kasusnya sama seperti kuntilanak, tapi si hantunya itu bekas pelacur. Oh, I see. Gitu kan. Lebih Jadi detail ini. Oke. Gimana Pak Agung? Nanti kalau Pak Agung belum, maksudnya masih mau nanya lagi, bisa di chat lagi ya Pak Agung ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan kedua dari Novita Sari, LB Silaban. Bu Umi, saya mau nanya, bagaimana sih Bu kita bisa menemukan atau mengenal mitos dari sebuah film yang mau kita analisis? Terima kasih Bu. Jadi kan oke, thank you ya Novita. Jadi kalau di tempat saya itu kan analisisnya, karena saya berangkat dari pertanyaan sebenarnya tuh perempuan di masa itu tuh dipresentasikan atau direpresentasikan itu seperti apa sih gitu kan. Karena dari tulisan-tulisan yang berdiri dari tahun 1980-an itu kan perempuan itu selalu ada di posisi yang bawah gitu ketimbang laki-lakinya. Nah, ternyata itu kan udah jadi mitos ya. Begitu saya melihat si sundel bolong gitu, ternyata si sundel bolong tuh kayak yang mengamini atau jadi bukti betapa termarginalkannya posisi perempuan gitu, karena dia ya udah mati harus balas dendam sendiri pas jadi hantu, terus nanti dia diusir sama warga. Itu kan jadi kayak buktinya si mitos perempuan itu seperti ini ya. Cuman untuk mitos-mitos yang lain gitu kan, misalnya kalau kalian melihat atau pernah belajar orientalism gitu, seperti yang diceritakan Miss Vita itu kan, orientalism itu kan dia melihat bahwa si kulit putih itu pasti lebih tinggi ketimbang kulit hitam gitu. Nah, itu kan jadi mitos yang istilahnya tuh udah ada bertahun-tahun gitu loh, sejak masa kolonial sampai sekarang pun yang kulitnya lebih putih itu pasti dianggap lebih tinggi ketimbang yang lain. Nah, kemudian kalau kita nemu entah sastra, entah film, atau entah iklan gitu yang ternyata mengamini si mitos itu, nah si iklan atau objek-objeknya nanti kita bisa jadikan bukti untuk pembacaan si orientalis ini gitu. Karena
ini ya, karena kan sebenarnya kan kalau S1 itu kan kita posisinya lagi belajar kan, lagi belajar teorinya apa, fenomenanya apa gitu kan. Dan mitos-mitos itu kan banyak banget gitu, misalnya mitos tentang negara, terus tentang perempuan dan laki-laki, terus mitos tentang orientalis gitu. Itu kan itu jadi mitos ya yang jalannya itu udah bertahun-tahun gitu. Dan ketika kita menemukan karya itu jadi salah satu cara belajar kita gitu. Oh, ternyata di dalam karya ini tuh mitos tentang perempuan tuh digambarkannya seperti ini gitu. Nah, semiotika tuh kayak ngasih jalan supaya kita bisa lebih teliti untuk gali lagi gitu mitosnya di dalam karya itu seperti apa. Oke. Jadi mitos itu tidak selalu harus film misteri, film sundel bolong gitu ya. Yang penting mitos-mitos yang ada di yang kita sering paling nggak yang kita sekarang ini tahu gitu ya. Dan tapi belum terbukti kebenarannya gitu. Nah, ini ada pertanyaan ketiga, Mi. Bu Umi, ini dari Farah Diba El Razi, atau biasanya dipanggil Aci. Bu Umi, saya mau nanya, nah film tersebut adakah teori yang kuat mengenai film ini? Dan adakah kaitannya dengan teori konspirasi dengan teori semiotika dari film tersebut? Terima kasih. Maksud saya adalah teori-teori yang kuat mengenai semiotik dari film ini. Oke. Bentar. Ini pertanyaannya ini ya, Mi? Paham nggak, Mi? Nanti kita tanyain aja, Po. Saya sama Acinya langsung. Saya kurang paham pertanyaannya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Ci. Aci, bisa di unmute? Oke, Bu. Jadi begini ya, Bu ya. Mengenai setiap semiotika itu saya pernah belajar ya waktu di semester 4, karena saya sudah semester 7 ngulang kan, Bu. Nah, jadi di sini kami itu kan belajar semiotika itu kita menganalisis sebuah simbolis, apalagi simbolis dan mengenai karya sastra dan juga film-film. Nah, film ini apa namanya tuh kan setiap semiotika pasti ada teorinya tuh, misalnya teori yang kuat itu misalnya kayak teori dari Ferdinand de Saussure kan misalkan seperti itu, atau teori dari Richard misalnya. Nah, kalau film ini ada nggak, Bu, yang mempunyai teori-teori yang kuat, misalnya teori dari siapa gitu, Bu? Oh, oke. Apa ya, kalau semuanya teori gitu kan, dari saya itu tetap menyarankan begini ya, teori itu kan dia akan membantu kita mempertajam analisa, dan tidak ada teori A itu lebih kuat dari teori B, karena sebenarnya kan teori itu butuh istilahnya tuh diterapkan dan diuji juga gitu, apakah memang teori ini benar gitu. Nah, Ferdinand de Saussure sama Roland Barthes itu kan dia sama-sama semiotika gitu, dan Ferdinand de Saussure kan dia lebih ke ini ya, tiga jenis tanda itu kan yang saya lupa itu apa aja. Nah, si Roland Barthes itu kenapa ya sebenarnya kita bisa pakai juga gitu kan teori-teorinya dari Ferdinand de Saussure tentang signifiers, terus signified gitu. Dan itu sebenarnya bisa aja gitu di situ. Cuman di dalam analisis film Sundel Bolong ini, saya lebih menggunakan teori semiotikanya Roland Barthes, karena sebenarnya Roland Barthes itu tuh kayak ngebawa, kalau Saussure itu kan dia lebih ke linguistik ya, lebih ke pengucapan, terus yang ya Miss Vita tuh tahu banget lah linguistik, karena saya nggak ini linguistik juga gitu, karena dia lebih ke teknis bahasa gitu kan, bahasa pada umumnya gitu. Nah, si Roland Barthes itu sendiri dia itu juga pakai teorinya Ferdinand de Saussure gitu, dan dia kayak mengembangkan apa yang udah dibikin sama Saussure dan sama Roland Barthes itu di apa ya, bukan klasifikasikan tapi lebih dikembangkan jadi beberapa konsep lagi, sehingga di Roland Barthes nanti ada denotasi, konotasi, lalala gitu kan. Terus Roland Barthes itu sendiri dia adalah salah satu teoritisi yang katakanlah seneng banget menganalisa foto, terus menganalisa iklan gitu, dan dari konsep-konsep yang ditawarkan si Roland Barthes ini tadi
menurut saya cukup menarik apabila kita bisa menggunakannya untuk analisis film gitu, karena sebenarnya nggak ada yang kuat maupun nggak ada yang lemah. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita ingin menerapkan teorinya yang mana gitu. Pakai Saussure aja juga nggak apa-apa, atau pakai Roland Barthes juga nggak apa-apa. Gitu. Oke, ya begitu ya Aceh ya. Jadi teori ini penggunaan teori itu bisa kita verifikasikan tergantung juga dengan objek yang kita pakai nanti. Contohnya kalau misalnya di Orientalisme, kalau mau memandang sisi Timur Tengah misalnya dan juga Barat, nah kita pakai yang punyanya si teori Edward Said. Tapi kalau misalnya kita mau lihat pandangan kulit hitam ke pandangan kulit putih ke kulit hitam, kita bisa pakai yang si Fanon gitu. Nah itu contohnya di sini. Nanti kalau kamu punya objek penelitian gitu juga kamu bisa kok mix and match istilahnya ke teori-teori mana yang kira-kira akan mampu membedahnya itu lebih tajam dengan objek yang kamu kamu pilih. Oke ya. Ini saya buka sesi kedua. Ini sesi terakhir sekaligus ya, Umi ya. Ini ada yang tanya dari Pak Agung lagi. Sebentar. Sebelum Pak Agung ada ini Hasna Labibah. Bu Umi, saya mau bertanya, mengapa hantu di Indonesia lebih identik dengan perempuan daripada laki-laki? Terima kasih. Oh, kenapa ya? Ya, itu saya juga penasaran sih, karena ya itu tadi gitu kan, apakah perempuan itu saking termarginalkan gitu kan, sehingga dia tuh di dunia nyata nggak pernah dapat keadilan dan dia mesti mati dulu jadi hantu, terus dia dapat keadilan gitu kan. Apakah gara-gara itu gitu, atau di sisi lain memang kalau kita berbicara pakai perspektif feminis gitu kan, dan ya selama ini kan kita pahami gitu, misalnya kalau sejarah itu kan yang nulis ya laki-laki, terus tulisan-tulisan tentang perempuan itu juga yang nulis laki-laki, terus film-film pun itu yang bikin juga laki-laki gitu, kayak yang laki-laki tuh dia selalu jadi apa ya yang menentukan segalanya gitu kan, dan laki-laki itu jelas gitu, sedangkan perempuan itu lebih dalam tanda kutip misterius gitu. Nah, apakah ketika filmmaker yang laki-laki ini berusaha untuk ngomongin hantu perempuan itu tuh dia juga sedang berusaha untuk ngomongin aspek misteriusnya si perempuan ini gitu, karena perempuan itu kan jarang dibicarakan gitu kan di ranah sejarah atau di ranah manapun gitu, karena sejarah yang kita tahu kan pasti ditulis sama laki-laki dan isinya laki-laki yang menang gitu, sedangkan perempuan itu kan di mana kita juga nggak tahu gitu. Jangan-jangan si filmmaker ini sedang berusaha untuk ngomongin ya bagi mereka perempuan itu misterius, bagi mereka tuh perempuan menyeramkan gitu kan, sampai ada mitos ya lebih lanjut lagi lelaki takut istrinya lebih galak bla 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 gitu kan. Itu kan jadi salah satu tanda yang jangan-jangan si laki-lakinya itu yang nggak mengerti perempuannya itu kayak gimana, terus dia dimitoskan jadi sesuatu yang misterius, jadi yang meneror, dan ya mungkin kalau saya perempuan-perempuan bisa bergerak apa-apa itu jauh lebih menakutkan ketimbang lelaki yang bergerak gitu. Karena ya kalau kita reverse ke karya sastra gitu, misalnya ada karya sastranya yang judul Medea, itu karya sastra di Yunani kuno yang ngomongin bagaimana perempuan-perempuan itu dia itu pingin menghentikan perang gitu kan, dan perempuan-perempuan ini memilih untuk tidak memberikan apa ya istilahnya hubungan seksual ke suaminya sampai suaminya itu berhenti perang gitu kan, dan ternyata mereka berhasil. Nah itu kan bagi orang laki-laki kan menakutkan ya, perempuan-perempuan yang bisa bikin sesuatu terus jadinya kayak gitu terus perang selesai gitu. Nah itu kan jadi contoh yang lain betapa tidak mengertinya laki-laki terhadap perempuan gitu sih. Baik, oke Hasna ya. Jadi ini bisa juga pertanyaanmu tadi tuh bisa jadi tesis statementmu nanti. Jadi bisa juga jadi penelitianmu kan ya. Jadi kalau dari Bu Umi ini kan ngomonginnya feminisme, kamu juga bisa pakai perspektif yang lain. Kenapa ya gitu ya? Oke, ini Pak Agung lagi nih, Umi nih. Maaf nanya lagi Bu, karena pembahasannya seru banget, hehe. Kenapa stereotyping hantu selalu digambarkan dalam bentuk perempuan? Bisa gadis muda, perempuan parubaya, dan lain-lain berambut panjang, kadang menonjolkan organ tertentu, misalnya kuyang, wewe gombel, dan lain-lain. Kemudian kadang nangis, kadang tertawa, kadang nangis sambil tertawa, kadang berbau busuk, atau
sebentar. Atau harum bunga, terutama kenapa harus selalu berbaju putih? Stereotyping ini apakah bisa kita katakan mistifikasinya Barthes? Sebenarnya kalau kita menganalisis yang mitos-mitos hantu-hantu itu bisa pakai Roland Barthes kan, cuman dia lebih ke mana nih yang relasi paradigmatik atau ke sintakmatik gitu kan Pak. Karena kalau yang saya pelajari misalnya di sejarah Indonesian storytelling atau sejarah cerita Indonesia, sosok-sosok hantu kayak Wewe, kayak Kuyang, terus kayak kuntilanak ya, itu kan dia sebenarnya dibuat oleh masyarakat supaya anggota-anggota dalam masyarakat itu tuh mengikuti aturan yang ada gitu kan. Misalnya ya di zaman dulu kan kalau suaminya ada ibu-ibu melahirkan itu pasti disuruhnya harus jaga bayinya, jangan jangan keluar pas maghrib, nanti pas maghrib nanti kamu ketemu wewe gombel atau ketemu kuyang, terus kalau misalnya ada ari-ari ya harus disimpan baik-baik gitu, jangan diumbar gitu kan. Itu kan kayak apa ya, kesepakatan masyarakat di masa lalu gitu kan. Jadi mereka bikin hantu, tapi di sisi lain mereka juga sedang bikin peraturan tertentu yang ternyata masih eksis juga sampai sekarang gitu. Cuman ketika si mitos-mitos ini ketemu di relasi sintakmatik atau ketemu sama orang-orang lain yang berusaha untuk pakai mitos ini tapi dengan cerita yang baru, itu nanti ya efeknya juga lain gitu. Misalnya kayak sosok sundel bolong maupun kuntilanak gitu. Jangan-jangan memang di masa lalu tuh udah ada mitos yang demikian gitu, kayak ya kuntilanak dibikin supaya misalnya ibu yang hamil itu harus menjaga kandungannya supaya dia nggak keguguran di jalan atau nggak kena orang jahat di jalan gitu, karena ketika dia mati kan orang zaman dulu kan ini ya kedokterannya nggak begitu oke gitu, kalau ada pendarahan dikit pasti yang jadi korban kan pihak perempuannya gitu, sehingga sosok si kuntilanak itu diciptakan supaya perempuan-perempuan lebih berhati-hati jaga kandungan gitu. Nah begitu ketemu sama film, sama budaya populer, nah itu lagi ceritanya jadi lain gitu, dan mitosnya jadi berkembang gitu. Dan menarik karena ini semuanya perempuan gitu. Apakah di masa lalu tuh perempuan jadi sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang menakutkan sehingga harus ada sosok perempuan yang menakutkan juga gitu? Saya juga nggak tahu, ini bisa dikejar lebih lanjut. Tapi kalau sekarang gitu kan membandingkan persentase hantu laki-laki maupun hantu perempuan di masa yang ini ya, pokoknya setelah reformasi itu hantu-hantu yang laki-laki juga bermunculan gitu. Misalnya kayak di filmnya siapa gitu yang main, Laura Basuki sama Aryo Bayu kalau nggak salah, yang jadi hantu justru si Aryo Bayunya gitu, dia jadi genderuwo apa-apa gitu yang balik lagi ke rumah keluarganya gitu, karena dia merasa ada yang kurang terpenuhi selama hidupnya, terus dia balik ke rumahnya jadi genderuwo. Terus saya juga heran gitu kan, kalau semuanya hantu perempuan itu kan sifatnya tragis ya, tapi kenapa kalau hantu laki-laki itu kadang-kadang digambarkan jadi yang jahat gitu. Misalnya kan, ya kalau saya sama Vita gitu kan, di Jawa sering dengar ada genderuwo yang nanti akan berpura-pura jadi suaminya siapa gitu kan, terus nanti tinggal di situ, terus nanti dia akan bermesraan dengan istrinya gitu kan. Terus begitu nanti si genderuwonya udah selesai, istrinya hamil jadi anak genderuwo gitu kan ada ya. Jadi nggak tahu nih kenapa laki-laki yang jadi jahat, terus perempuan yang sifatnya lebih tragis, itu juga ada sih Pak. Nah itu lewat Barthes, lewat teorinya Roland Barthes mungkin bisa digali lebih lanjut. Oke, iya ini Pak Agung juga langsung meng-feedback ya. Iya, kasihan ya Bu, untuk jadi hantu masih harus diatur untuk terkesan takut. Bahkan hantu pun nggak bebas, harus ada stereotyping tertentu untuk bisa dinilai menakutkan. Diskriminasi hantu, jadinya hantu yang beneran nggak punya hak suara untuk menunjukkan eksistensi mereka yang sebenarnya. Gitu. Oke, sebentar.
Ini nanya lagi apa ini? Oh, masih ada. Ya. Ini menurut Bumi, apakah strategi industri, ini berarti pertanyaan terakhir ya. Ini menurut Bumi, apakah strategi industri kapital atau ideologi negara untuk membentuk mindset yang seperti itu, Bu? Apakah perlu ada advokasi ya, Pak? Advokasi bagi hantu? Ini sih saya kurang tahu ya, apakah itu ya dari negara terus diamini sama industri untuk katakanlah supaya ya masyarakat lebih tertib apa gimana gitu kan, itu bisa juga seperti itu gitu. Misalnya kayak waktu ya saya sama Vita kan sama-sama dari Jogja kan, terus di Jogja itu kadang-kadang ada isu julid pocong tuh loh, Fit, yang jurit pocong, terus dia pergi ke rumah-rumah tertentu gitu kan, terus dia akan gedok-gedok pintu, dibukain tali pocongnya. Itu tuh ada cerita-cerita kayak gitu. Minta tolong dibuka talinya ya. Nah, cerita itu tuh biasanya muncul di setiap semester baru, di setiap ajaran baru gitu, di bulan Juli apa-apa itu dia naik gitu, naik ininya, ceritanya tuh naik. Nah, saya curiga jangan-jangan cerita ini itu dibuat untuk menakut-nakuti pendatang gitu, atau menakut-nakuti mahasiswa yang mau sekolah di Jogja supaya mereka nggak betah gitu di Jogja. Oh gitu ya. Supaya bisa pulang gitu. Itu kan kayak apa ya, kesepakatan masyarakat, oh oke, kita pakai sosok hantu aja yuk untuk nakut-nakuti pendatang gitu, karena pendatang tuh pasti akan merasa Jogja itu enak, kalau nongkrong cepat kemana-mana gitu kan. Murah gitu ya, Mi? Murah gitu kan, di angkringan bisa dapat 5.000 gitu kan. Terus yaudah kita usir aja pakai cerita-cerita hantu supaya mereka nggak nyaman dan sebagainya gitu. Nanti kan itu juga ngefek juga. Gitu sih. Nah, oke. Ya, dari pertanyaan Pak Agung yang terakhir ini juga sebenarnya berakhir pula diskusi pada sore hari ini. Jadi sekali lagi ini menarik sekali ya. Jadi sebuah film hantu yang mungkin bahkan stereotypingnya itu sebenarnya nggak terlalu bagus kan. Kalau dari saya sendiri ya, kayak misalnya mau nonton film apa di bioskop itu loh, Susana, kok selera film kok kayak gitu banget sih, kok horor sih gitu. Padahal ternyata secara ilmiah juga bisa dibahas. Kemudian ternyata juga tadi kita lihat semiotikanya, ternyata bahkan kalau kita jeli, bahkan seorang PNS duduk di tempat kerja yang mewah, kemudian di belakangnya ada foto Soeharto gitu, itu tuh juga justru mempengaruhi adanya setting tempat dan juga setting waktu di cerita itu, dan ternyata mengandung makna juga. Tadi dijelaskan oleh Umi tadi, ternyata di situ menunjukkan posisi perempuan yang walaupun sudah akhirnya balas dendam, tetap dia itu lemah. Akhirnya karena dia juga hantu kan, dia tidak punya posisi di masyarakat gitu ya. Nah, ini juga kalau saya boleh menyimpulkan dari awal Ibu Umi ini sudah menjelaskan mengapa dia ingin membahas tentang Sundel Bolong ini ya, karena tadi ditarik lagi ya, kenapa di film-film hantu sekarang ini, dari mulai ASI, dari mulai yang remake-nya Sundel Bolong yang Luna Maya itu selalu ada kaitannya dengan film-film yang lama gitu. Nah, kemudian film hantu perempuan juga gitu ya. Kemudian juga dihubungkan dengan sastra. Nah, tadi kalau saya nggak salah nangkep ya, Umi juga tidak terlalu membahas misalnya ada sinematografinya begitu ya. Karena memang ini khusus untuk misalnya untuk sastra, karena sastra itu memang lebih terbatas kepada narasinya aja gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi mungkin ya kalau misalnya ini pure film mungkin bisa dibahas tentang cara gerak kameranya, kemudian cara setting suaranya gitu untuk menakut-nakuti atau gimana. Nah, tapi tadi fokusnya adalah ke narasi. Jadi karena sastra dengan narasi, dengan terlebih dahulu meneliti karakteristiknya, kemudian plotnya, kemudian karena ini film, kita juga boleh dong meneliti juga tentang image atau gambar. Nah, salah satu yang teori yang lebih dekat ini adalah punyanya si Roland Barthes tadi, karena Roland Barthes memberikan konsep studium punctum, denotasi dan konotasi tadi.
Kemudian untuk menganalisis film ini ada 3 tahap tadi ya Umi ya. Jadi 1 menganalisa narasi terlebih dahulu. Jadi membagi scene tadi. Jadi Alisa Hendarto happy karena married, kemudian di tengah-tengah ada konfliknya, kemudian yang terakhir dia menjadi sundul bolong. Kemudian yang kedua itu menguatkan karakterisasinya. Jadi bagaimana dari kita membaca sebelum Alisa ketemu Hendarto, bagaimana cara berpakaiannya setelah menjadi istri, setelah menjadi sundul bolong. Kemudian pada akhirnya ditarik kesimpulan posisi perempuan di tahun 1980-an itu yang ternyata lumayan tragis karena dominasi patriarki tadi. Baik, saya juga kemudian mengucapkan terima kasih juga kepada Umi Lestari ya. Sudah mencerahkan gitu ya. Jadi khususnya mahasiswa-mahasiswa saya di kelas movie analysis ini, dan juga ini kan ada 11 mahasiswa di kelas movie analysis ini. Sebenarnya saya juga mengundang dari academic writing dan juga basic writing, kelas academic writing dan juga kelas basic writing. Nah, academic writing juga kan membahas tentang penelitian. Jadi mereka itu masih bingung mau membahas apa sih penelitian. Nah, ini salah satunya juga bisa dijadikan pegangan mereka. Oh, ternyata membahas melalui semiotika itu seperti ini gitu ya. Gitu. Umi ada kata-kata penutup aja. Oh iya, jadi yang disimpulkan sama Miss Vita tadi menurut saya sudah ini ya, menarik gitu kan, dan sudah cukup jelas. Cuman saya mau nekanin aja, terutama bagi mahasiswa yang misalnya mau skripsi atau ya penulisan skripsi gitu. Karena sebenarnya semiotika itu kan dia ngasih metodologi yang cukup runtut gitu kan. Dan senjata-senjata yang dipakai di metodologi ini cukup bisa kalian pakai, dan si cara semiotika itu ngumpulin datanya itu juga bisa kalian pakai untuk misalnya di bab 3 atau apa gitu kan, yang bab pengumpulan data itu loh. Itu dia berguna banget misalnya bagi teman-teman yang mau menganalisis tanda atau menganalisis mitos atau ideologi gitu. Dan ideologi itu ya nggak jauh-jauh kok dari apa yang kita pelajari sehari-hari gitu kan. Misalnya kayak representasi perempuan itu ideologi, terus kayak identitas, krisis identitas gitu kan, dalam karya sastra kan banyak ya. Nah itu juga hal yang bisa kalian kaji gitu, meskipun nanti di tengah-tengahnya sebelum sampai ke tesis statement itu kita pakai semiotika, itu nggak apa-apa juga, karena semiotika tuh lebih ke arah dia ngumpulin datanya itu kayak gimana, lebih detailnya itu kayak apa gitu sih. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Umi Lestari, dan juga terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir ya. Saya awalnya hanya share ya, saya nggak bilang akan ada sertifikat, tapi memang tidak ada sertifikat, ini pure diskusi dari kelas movie analysis. Saya harap kalian tidak kecewa karena nggak ada sertifikat ya, karena memang diskusi ini sebenarnya nggak usah terlalu banyak birokrasi sertifikat, kecuali kalau nanti ada seminar nasional atau seminar yang diadakan jurusan, monggo silahkan. Tapi ini karena diskusi kelas aja, jadi saya memang tidak menyiapkan sertifikat. Oke ya, jadi bagi yang sudah standby dari tadi jam 1 sampai jam 3, terima kasih sekali. Dan juga terima kasih teruntuk kepada rekan dosen Pak Agung ya, sudah join di Zoom ini, dan juga Bu Dini yang mungkin masih ada di Zoom ini. Terima kasih semuanya, terima kasih Umi. Ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga kita bisa ketemu di Jogja. Kamu juga bisa ke Bangka. Kita ketemu sama mahasiswa saya di sini ya. Oke, terima kasih semuanya. Boleh leave. Terima kasih ya semuanya. Ya, bye-bye. Mi, leave dulu nggak apa-apa, Mi. Oke. See ya, kita lanjut di WA ya. Thank you ya. Dah. Sami-sami yo.